nawai ingatan dia son adi ajo mata angin pagi hati. Izin Turah, sebelum Turah nanti berdiskusi, saya ingin cerita sedikit latar belakang kegiatan ini. Nah, kita kasih judul di dalam kegiatan ini, yaitu adalah mari kita jaga generasi muda kita dengan aktivitas seni dan budaya untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Nah, karena pada tanggal 26 Juni kemarin kita itu di seluruh dunia gitu lah, memperingati HANI, Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, kenapa ada Hari HANI? Nah, jadi internasional itu merasa sangat prihatin sekali karena bahaya narkotika itu merusak generasi muda kita, khususnya ya, merusak generasi muda kita dan mengakibatkan banyak kerugian pastinya. Dan kalau anak muda kita rusak karena narkoba, negara pun ikut rugi jadinya, gitu loh. Negara juga ikut rugi. Nah, untuk itulah HANI itu diadakan di seluruh belahan dunia internasional dan termasuk kita di Indonesia. Dan juga kita hari ini, karena kemarin tuh banyak acara HANI, jadi kita nggak buat, hari ini aja kita buat. Karena Turah juga hari ini mumpung kebetulan ada di Puri ya, hari Minggu itu memang dikhususkan untuk berbagi di dalam live streaming di Panji Tabanan. Nah, seperti itu. Jadi hari ini temanya adalah narkotika dan seni budaya. Seperti itu. Dan kebetulan juga ada Moel Pajeni. Nanti kita akan cita-cita. Pokoknya santai ya, mengalir di sini, jangan tegang-tegang semuanya. Termasuk yang nonton juga jangan tegang. Jadi ini tidak ada istilahnya bermuatan politisasi ya, dan yang lainnya ada. Jadi kita murni memang ingin diskusi aja. Ingin diskusi dengan anak-anak, apa sih keinginan mereka. Hajatan politik masih jauh. Iya betul, hajatan politik masih jauh. Jangan dulu berdiskusi sana ya. Yang penting kita sekarang lindungi generasi muda kita dari bahaya narkotika. Nah, saya cerita sedikit di Turah. Izin dulu Turah ya, jangan Turah dulu, saya dulu. Perkenalan, nama saya adalah Iputu Arya Wiguna. Saya izin juga buka nih. Ternyata kumisnya kayak Farade. Iya, izin, nama saya adalah Iputu Arya Wiguna. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua KIPAN, Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Provinsi Bali. Dan sudah menjadi tugas saya menjadi garda terdepan atau garis terdepan dalam hal mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Oke. Oh iya, betul, belum dicas ya. Nah, salah satu cara untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika ialah dengan cara bersosialisasi dengan para generasi muda khususnya. Sosialisasinya ya tidak lain tidak bukan ya dengan cara mengingatkan kepada mereka, jangan pakai narkoba, bahaya, dapat merusak kalian di masa depan nanti. Kenapa berbahaya? Nah, kalau ngomong-ngomong masalah narkotika, itu semua informasinya sudah ada di Google, Yahoo, ataupun di media sosial lainnya. Itu banyak sekali informasinya. Ya, jadi silakan, nih adik-adik ini yang pegang smartphone sekarang ini, pengen cari informasi tentang narkotika itu cari di Google. Kalau yang pengen lebih terpercaya, buka aja atau follow aja Instagramnya dari BNN Provinsi Bali. Ya, cari aja di Instagram BNN Provinsi Bali. Di sana ada informasi lengkap tentang narkotika. Nah, jadi hari ini saya coba mengingatkan mereka saja. Stop atau jangan sampai adik-adik ini menggunakan atau terjerumus ke dalam narkotika. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyalahgunaan narkotika? Ya, salah satunya adalah dengan berkegiatan seni dan budaya. Ya, dengan berkesenian, dengan aktivitas budaya, maka secara otomatis kita akan terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Kenapa bisa terhindar? Nah, nanti
Turah Paji akan bercerita pentingnya kita ikut beraktivitas seni budaya untuk menghindari penyalahgunaan narkotika. Nah, kurang lebih seperti itu dulu terakhir dari saya. Dan kemudian juga nanti silakan Bu Elpa yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman seni budayanya atau sanggarnya, nanti silakan. Dan juga adik-adik nanti kita akan ngobrol santai, pokoknya jangan dengar-dengar ya. Nanti jam makan siang aman lah pokoknya ya. Oke, dari tiang sekian aja di Kidura. Nanti akan lanjut mengalir pokoknya diskusi kita pada siang hari ini. Untuk waktu dan kesempatannya, yang silakan untuk Turah. Itu semua. Izin buka masker ya. Baik, terima kasih Arya, Bu Guna, adik-adik sekalian dari komunitas seni Grahita Sembrani. Kemudian Miss Elva, Bu Elva, atau Mbak Elva. Nah, bukan Kak Elva. Kalau masih muda, Kak Elva. Jadi terima kasih atas kehadirannya nih. Begitu disampaikan tadi bahwa Miss Elva ini adalah seorang penggiat seni budaya, khususnya sangat concern dengan anak-anak yang masih di bawah umur ya. Jadi anak-anak yang di bawah umur itu dibina dalam bidang seni dan budaya, khususnya seni tari dan seni vokal. Ya, dance, vokal segala macam ya. Jadi dan itu sangat baik, sangat bagus menurut saya, karena memang kebudayaan dan kesenian itu harus ditanamkan dari usia yang sangat dini. Kalau dari kecil kita sudah mencintai budaya, maka sampai tua pun kita akan mencintai budaya. Nah, pada hari ini sebenarnya masih juga dalam kaitan bulan Bung Karno. Ada tahu kan? Bulan apa bulan Bung Karno itu? Tuh, bulan Juni. Bulan Juni adalah bulannya Bung Karno. Beliau lahir bulan Juni ya, meninggal juga bulan Juni. Kemudian ya, ini cerita sejarah sedikit. Bung Karno itu lahir bulan Juni, meninggalnya di bulan Juni. Sehingga Pak Jokowi juga lahir bulan Juni. Jadi bulan Juni bulan spesial, ada 4 presiden Republik Indonesia yang lahir pada bulan Juni. Siapa aja? Pak Karno, ya Bung Karno, Pak Karno, Pak Jokowi, Pak Harto, dan Pak Habibie. Itu 4 presiden kita yang lahir bulan Juni. Ya, nah, karena juga berkaitan bulan Juni juga bertemu dengan Hari Anti Narkoba Internasional, maka kita hari ini juga ingin berdiskusi tentang apa sih pengaruh seni dan budaya terhadap untuk menghindarkan anak-anak muda dari bahaya narkoba. Ya, kebetulan kita juga dalam lingkup organisasi Ganas ya, Gerakan Anti Narkoba Nasional, yang salah satu visi kita adalah ingin menuju Tabanan bersinar bersih dari narkoba. Ya, nah ini adik-adik ini sebagai generasi muda harus paham supaya bisa terhindar dari narkoba. Adik-adik harus paham dengan narkoba. Jangan sampai kemudian diuluk-uluk sama teman-teman, pakai ini enak nih, aman, ya kan? Ternyata itu salah satu bagian dari narkoba. Nah, kalau dari zaman dahulu, zaman saya muda juga narkoba banyak. Saya sendiri nggak pernah mencoba, tapi saya tahu. Kenapa saya tidak pernah mencoba? Karena saya tahu informasinya. Bahwa narkoba itu sekali Anda mencoba, Anda tidak akan bisa lari. Hampir tidak bisa lari selamanya. Karena sekali dicoba itu, narkoba itu akan melekat dalam otak kita dan merongrong kita. Untuk melepaskan diri dari narkoba itu susahnya minta ampun. Saya sering baca-baca ya, orang yang terlibat narkoba itu akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan. Begitu hebatnya narkoba itu mempengaruhi otak kita. Bisa mencuri, ya, bisa merampok, suka menipu, berbohong gitu. Hanya satu tujuannya, untuk bisa mendapatkan narkoba lagi. Makanya adik-adik, hati-hati ya. Jangan tidak hanya menghindar, tapi jangan sekali-sekali pernah mencoba yang namanya narkoba.
Narkoba itu apa saja? Banyak. Ada narkoba yang dari organik, ada narkoba yang dari sintetis, psikotropika. Ya, kalau dahulu tuh ada namanya istilahnya morfin. Morfin itu dulu dibuat sebenarnya pada waktu masa perang. Itu obat bius sebenarnya. Cuman ternyata efeknya sangat buruk, bisa membuat ketagihan, kecanduan. Nah, itu biasanya morfin dan sebagainya teman-temannya itu dimasukkan dalam bentuk suntikan, ya kan, disuntik narkotika suntik. Itu bahayanya kemudian tidak hanya dengan kecanduan, tapi juga berbahaya dalam penyebaran HIV/AIDS. Ya, jadi ya kalau orang itu berbagi jarum suntik itu bisa terkena HIV/AIDS. Jadi satu kena penyakit akibat narkoba, dua bisa kena penyakit HIV/AIDS. Ya. Itu bahayanya. Kemudian ada juga narkoba yang dihisap. Salah satunya adalah ada ganja. Ya. Walaupun di luar negeri ganja itu bukan termasuk narkoba yang berat, tapi untuk di Indonesia ganja masih dianggap sebagai salah satu keluarga dari narkoba yang dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian ada sabu-sabu, apalagi itu saya nggak ngerti lah. Ya, hati-hati itu. Ya, adik-adik, terutama cowok-cowok nih yang suka merokok, nanti tawarin nih pakai nih rokok nih enak. Karena ada juga sekarang narkoba di vape itu, kayak vape itu kan, itu bahaya. Jadi saya bukan ahli narkotika, nggak tahu, hanya karena baru dibaca-baca saja. Tapi kesimpulan saya adalah yang pertama, narkoba itu sangat berbahaya. Kedua, kalau Anda terlibat narkoba, masa depan Anda 99% itu hancur. 99% ya. Itu ada juga orang yang sudah terlibat narkoba, kemudian injak, kemudian jadi berhasil. Tapi kemungkinannya kecil, 1% aja bisa. Itu bahayanya. Ketiga adalah kesimpulan kita yang paling dasar adalah jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Karena sekali mencoba, Anda akan ketagihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana kita menghindari dari narkoba itu? Yaitu kita harus tahu. Adik-adik bisa Google, tadi Arya bilang bisa dicek di website ya, apa saja sih yang jenis narkoba. Kalau kita sudah tahu, berarti kita bisa menghindar. Yang berikutnya adalah kita harus sebanyak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kegiatan positif itu apa? Olahraga, seni, dan budaya. Itu yang, karena gini, saya kan pernah muda nih, walaupun sekarang masih muda ya. Sekarang baru 37 tahun. 10 tahun yang lalu ya. Jadi anak muda itu energinya banyak sekali. Saya punya anak itu umur berapa tahun? 19 tahun ya, 19 tahun. Si ngoyong-ngoyong, semangan hilang, tengah hilang, hilang gitu. Wajar, karena anak muda itu energinya banyak. Kalau anak muda disuruh diam di rumah itu bingung dia. Kecuali dikasih gadget gitu ya, main TikTok itu baru dia bisa diam. Kalau sekarang, tapi anak muda itu kalau tidak dikasih kegiatan, dia bingung. Nah, akhirnya mengambil kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Makanya kegiatan itu harus diarahkan. Salah satunya adalah di bidang seni dan budaya ini. Kalau anak-anak muda itu habis energinya di kegiatan positif, maka dia akan lebih keras. Ada itu nggak? Seni dan budaya itu juga bisa mengasah kecerdasan. Orang-orang yang terlibat dalam bidang seni itu cerdas-cerdas, yang salah. Yang cerdas. Contoh ya, penari itu satu, di samping itu sehat. Ada itu nggak? Tarian itu sebenarnya diambil dari gerakan-gerakan yoga. Adik itu kalau menari itu sudah otomatis beryoga. Itu bagian, itu gerakan-gerakan yoga sebenarnya. Tarian Bali ya, saya bilang. Nah, kedua itu bisa bagus untuk fisik, kedua untuk mental juga bisa bagus. Karena seni dan budaya itu bisa memperhalus hati nurani seorang. Jadi orang yang berkesenian pasti jiwanya lebih halus. Makanya kenapa di Bali ini taksunya itu bagus,
orang-orangnya begitu baik karena memang keseniannya tinggi, jadi saling mengisi. Nah, sehingga kalau adik contoh kemarin kan latihan ya, malam minggu tuh biasanya anak muda jam ini pacaran gitu ya, yang nggak punya kegiatan kesenian pasti dah nongkrong di mana, nongkrong di lapangan, minum kemudian berdua-duaan, itu kan bahaya. Tapi kalau saya senang lihat adik-adik kemarin ini dari Gerahita Sembrani ini, malam minggu mereka kumpul di Puri, kemudian latihan nari dan latihan menggambar. Wah, itu luar. Buat saya itu kemarin ngelihat malam itu luar biasa. Jadi adik-adik ini sebenarnya menjadi contoh, salah satu contoh yang baik lah untuk generasi muda, khususnya generasi muda di Tabanan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Gerahita Sembrani. Itu malam minggu latihan megambel dan latihan ngigel. Wah, kalau anak-anak muda lain sudah istilahnya dating udah kencang di mana-mana, udah ada yang ke pantai, ada yang ke kafe, ada yang ke restoran, ya. Waktu habis, uang habis, begadang, apalagi pakai minuman keras, waduh, bahaya itu. Ya, nah itu yang menurut saya adalah baik. Anak-anak muda ini harus meluangkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi sekarang kan masih offline ya. Masih online ya? Apalagi PPKM sekarang. Oh, PPKM ya? Iya, di Denpasar. Kita mana nggak tahu dong. Apalagi sekarang sekolah belum. Hoax ya? PPKM itu hoax ya? Oh, kurang tahu saya. Saya tidak berani bicara di ranah. Sila kembali ya? Ya. Bilang sama aja. Tapi sudah boleh. Tidak boleh. Berkegiatan boleh ya? Kita kumpul-kumpul gini nggak salah ya kan? Kalau salah ya saya minta maaf. Asal tetap mematuhi protokol. Ya. Masker sebenarnya ya. Jadi buat saya adik-adik Gerahita Sembrani adalah salah satu contoh dari kegiatan anak-anak muda yang positif. Kalau sudah capek ngigel, capek nari, nggak mungkin lah. Kepikiran ada yang nggak pingin nyoba narkoba nggak? Nggak ya. Dong. Kalau sudah demen megamel, demen ngigel, tidak mungkin ingin mencoba narkoba. Mudah-mudahan ya adik-adik ya. Dan adik-adik semua harus tahu. Sekali lagi saya sampaikan, adik-adik harus men-search ya di situs-situs yang benar apa saja sih narkoba itu, jenis-jenis narkoba itu apa saja, bila perlu bentuknya harus tahu. Ya dari site itu supaya apa? Supaya nanti bisa terhindar dari narkoba itu sendiri. Supaya nanti tidak diuluk-uluk sama teman-temannya. Ini coba nih. Jangan mau. Nah, ingat kata-kata saya, sekali Anda mencoba narkoba, 99% hidup Anda sudah berakhir. Itu. Ya. Ya, saya sendiri, saya untungnya dari muda juga saya gitu. Saya bertekad saya tidak akan pernah mencoba narkoba karena saya lihat di baca-baca. Kalau dulu kan nggak ada internet ya, saya baca-baca di majalah, di buku-buku, semua yang mencoba narkoba itu hidupnya 99% sengsara. Adik-adik mau hidup sengsara nggak? Nah, ya, jadi fix kita semua harus beraktivitas yang positif. Nah, ini ada adik-adik. Sini dek. Wah, ini ada juga calon-calon penyanyi dan seniman generasi muda ini. Ini. Oh, adik mau perkenalkan dulu, adik nama siapa? Elin. Siapa? Elin. Elin dari mana? Ale. Adik cowok? Endra. Kelas berapa Elin sama di Elin kelas berapa? Kelas 3 SD. Kalau Endra? Kelas 5 SMP. Oh, 5 apa? 5 SD. Oh, saya kira 5 SMP. Suka nyanyi ya? Ikut juga di sanggarnya Miss. Panggilannya apa? Oh, sudah proses album. Wih. Ya, nanti kita dengarkan Dora ya. Nanti nyanyi ya. Mau nyanyi sini nanti ya. Sunat banyak punya album, tapi album putu. Baru mau mulai ya. Baru perkenalan. Ya. Jadi mungkin
kita kasih waktu ke Miss Elva untuk berbicara sedikit ya, untuk menyampaikan bahwa Miss Elva ini membuka sanggar yang tempat salah satu latihannya di Puri Anom. Sanggar ini diperuntukkan untuk generasi muda atau anak-anak usia dini untuk mengasah bakatnya dalam bidang seni vokal dan seni suara. Oke, jadi gitu ya. Yang kasih kesempatan untuk Mbak Elva untuk sedikit menyampaikan tentang kegiatannya. Mudah-mudahan yang nonton nanti punya anak-anak kecil didaftarkan di sanggarnya Miss Elva ya. Ini silakan waktunya, silakan. Ini semua waktunya turah dan adik-adik dari sanggar Napiu Gerahita Sembrani, sampaikan dengan bangga Gerahita Sembrani. Jadi mungkin sudah lebih dulu memulai latihan di sini daripada Tiangnya. Tapi sebenarnya kami sudah diberi tempat Sarang Turah Panji sama Beli Arya diundang untuk latihan ke sini dari tahun lalu sebelum pandemi sebenarnya. Sudah baru berjalan 6 bulan kalau tidak salah di sini ya. Jadi sekalian mumpung dapat kesempatan kali ini yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Turah Panji terutama dan untuk Beli Arya yang sudah memberikan perhatian kepada adik-adik kami, adik-adik sanggar kami yang khususnya bergerak di bidang vokal dan koreografinya langsung kami membina. Dan kemarin juga ada tari Bali di sebelum pandemi. Cuma nanti setelah pandemi niki asongkara minggu depan niki di bulan Juli kami sudah bisa memulai sanggar kami kembali dari Saraswati Production akan menambah kelas nih keturah. Karena kami lihat tidak cukup untuk sebagai entertain, tidak cukup di vokal manten. Jadi kita akan tambah ke MC-nya juga. Jadi ada kelas MC. Jadi seorang entertainer, seorang penyanyi juga harus menguasai keterampilan berbicara di depan umum. Sebelum nyanyi kan tidak mungkin langsung diam mantan. Jadi harus, halo teman-teman, perkenalkan saya. Ini mau membawakan lagu, mau menghibur teman-teman, minimal bisa seperti ini keturah mengentertain secara keseluruhan. Samping itu koreografi juga kami ada pembinaan dan tambahan lagi ada kelas dance spot. Jadi selama ini kan belum ada di Tabanan Turah. Dance spot itu apa? Dance spot ini bisa ada dansa. Oh, itu di Gedung Mario biasanya. Ya, ini pun. Itu kan ada masuk Porda kalau tidak salah nih. Jadi termasuk kalau dibilang dance spot karena olahraga dalam bentuk dance kan. Jadi kebetulan sekali ada jodohnya kami ketemu dengan trainernya. Kebetulan ternyata ada yang domisili di Tabanan, jadi bisa mengajar anak-anak Tabanan khususnya dari yang pemula dari umur berapapun kami terima untuk belajar dance spot, dansa nih kan ya. Kalau kita taunya kan dansa gitu. Nanti ada jenis-jenisnya lagi, nanti dibagi lagi. Jadi akan diajarin dari basic asongkara di sini. Akan jadi tempat latihannya untuk anak-anak dan spot pemula di Tabanan. Dan selanjutnya khusus di vokal kami undang adik-adik baik dari yang anak-anak di umur berapapun, tidak kami batasi, umur minimal 6 tahun baru boleh ikut latihan. Jadi kami terima adik-adik yang mau belajar nyanyi. Jadi walaupun masih umur 3 tahun, 4 tahun, tapi sudah kelihatan bakatnya nyanyi, ayo kita belajar bersama. Kemudian adik-adik remaja juga kami terima dengan pelukan hangat. Kalau yang mau memperdalam pasti ada nih banyak yang hobi nyanyi kan, tapi nyanyinya baru di kamar mandi. Ayo kita perdalam, biar bisa langsung menjadi performer, jadi entertainer. Karena sekarang Turah kan banyak sudah wira swasta yang open cafe seperti Nike pasti memerlukan tapi akustik performance seperti Nike. Jadi kami ingin mengajak, yuk anak-anak muda jangan hanya menjadi penyanyi di kamar sendiri atau penyanyi di kamar mandi. Ayo tunjukkan bakat kalian, diasah bakatnya di sini. Kami langsung salurkan ke tempat-tempat perform karena kami juga banyak permintaan, sementara banyak penyanyi yang off. Masa pandemi seperti ini kan karena sudah lama tidak tampil,
Jadi kami ingin menggali kembali bakat adik-adik semua, baik yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, yang mau memperdalam kemampuan vokalnya. Ayo sama-sama kita latihan di Puri Anom Tabanan. Kan Tantira? Bisa tepuk tangan ini. Arya, tolong diajarin juga dia kalau nyanyi biru-biru. Ampun masternya nih. Daun-daun beringin jadi rontok kalau dia nyanyi. Ya, apa lagi? Yang ingin disampaikan, bisa apa? Oke, satu lagi. Jadi kami juga ada project untuk album lagu pop Bali anak-anak. Lagu album pop Bali anak-anak, khususnya kami ingin menampilkan bakat menyanyi anak-anak di Tabanan. Karena sebenarnya banyak sekali artis-artis yang asalnya dari Tabanan Tura, tapi tampilnya justru di luar daerah. Jadi di Tabanan, di Denpasar mungkin begitu tampilnya. Padahal asalnya asli dari Tabanan. Jadi kami ingin menggali bakat anak-anak, memunculkan di provinsi. Jadi biar kelihatan ini bakat-bakat anak Tabanan sebenarnya banyak loh. Bakat anak-anak Tabanan yang bagus, terutama di bidang menyanyi. Jadi kami ingin bangkitkan. Jadi kami ada proyek album lagu pop Bali anak-anak. Jadi mungkin yang adik-adik yang sudah pernah berkecimpung di dunia vokal, tarik suara, khusus anak-anak dulu niking ya, yang remaja next nanti akan ada proyeknya. Jadi kami undang untuk bergabung di album lagu Bali anak-anak. Dan basecampnya Ricky di Puri Anom. Luar biasa. Banyak sekali nih kegiatan dari Sanggar Saraswati ya. Saraswati Production ini, kalau perusahaan ini produknya banyak sekali. Tapi semuanya bagus-bagus produknya ya. Buktinya Tiang lihat sering anak-anak. Kemarin juga Tiang lihat ada syuting video di TV ya. Itu yang kapan ya? Dika yang Ricky syuting ya, video klip. Video klip itu ya. Dika kami juga support syuting video klip lagu anak kemarin, bukan produksi dari kami tapi kami support. Dan semua juga sudah diberi tempat Ricky cari tempat yang klasik asli ini ke masih Puri kan Niki kebetulan. Dan tapi lagunya kan memang tentang Debetari Sagung Ayuwah. Itu sudah ada di YouTube atau Tereng, di mana? belum launching. Belum launching. Kalau launching info ya. Pasti. Sip. Baik, terima kasih Miss Elva. Ini anak-anak dari Gerahita Sambrani, ada yang ingin disampaikan? Ayo, siapa ini? Disampaikan apa saja kegiatannya, sudah bisa tari apa saja. Apa yang ingin diminta sama Turang? Itu off the record. Oh, the record ya. Oke, dan silakan. Ya, hati-hati. Sama berlatih ya. Oh, di belakang. Jadi tandaan ya. Oh ya, silakan tandaan latihan ya. Sama latihan ya, hati-hati. Apa deh semua yang Kenapa? Oh. Nah, atau gini aja, adik-adik sampai kendalanya di mana nih? Nah, apa kendalanya? Ini dulu, perkenalkan diri dulu, kemudian perkenalkan diri, apa saja sudah dikerjakan, kemudian apa kendalanya, dan berikan statement tentang narkoba. Ya, adik-adik harus punya statement nih. Saya tidak akan mencoba narkoba. Ya, ayo Belajar bicara. Ayo, siapa yang mau belajar bicara? santai aja lah. Ayo Mia aja deh, Mia nih. Kenapa? Bukan Mia. Ayo siapa? Katanya Mia mau belajar. Ini saya interview deh. Kasih mic-nya. Interview. Biasanya nggak ada Ya apa lah, entah apa santai aja lah. gimana masuk RCTI nanti? Iya. Ayo, ini latihan mental. Siapa berani tidur di sini? Ayo. Ya, nggak sampai. Ya nggak apa-apa kan tadi. Enggak, saya situ dong. Tapi di sana kelihatan cantik, di dekat gua.
Masa apa? Ya, kenalkan dulu. Nama siapa? Nama aja, saya nama aja pakai blank. Nama apa saya? Ini gede, suaranya gede loh. Ini kecilan nih, ini mau cempreng nih. Siapa? Rasa kurang gitu ya. Namanya kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Perkenalkan, nama saya Putri Melisa Astri. Kurang keras tuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melisa Astri. Bisa dipanggil Mia. Ya. Mia sekarang sekolah di mana? Di Dwi Tunggal, Kelas? kelas 12, Kelas berapa sih? kelas 3, Oh, kelas 3 SMA. Jurusan? jurusan perhotelan. Perhotelan. Berarti nanti setelah tamat sekolah nanti akan melanjutkan kemana? Cita-citanya? Masih ngobrolin maunya di penerbangan sebenarnya. Oh, benar bang. Mau jadi pramugari ya? Ya. Cocok nih, tinggi nih. Tingginya berapa? 170? Ya sih kayaknya sudah terus. Nah, Nia, sudah sejak kapan bergabung sama teman-teman ini untuk belajar nari? Sekitar 1 tahun. Sudah setahun ya. Nah, dari awal itu Nia sebelumnya udah bisa nari atau belum? Belum. Udah dari TK sih. Udah dari udah TK udah nari. Nah, tarian apa aja sih yang sekarang bisa ditarikan? Jauh? dengan standar. Bukan standar, udah. Legongnya apa? Legong kerat. Legong terakhir. keratan masih gini, masih belajar. Legong keratan masih belajar. Contoh. Condong, Senang belum bisa. tenun, Nggak, tari calon arang. Pernah jadi sisya nggak? nggak. Nggak pernah. Golek. Oleh Oleh bisa sih depan-depannya aja. Nah, sama teman-teman yang di komunitas ini yang penari wanitanya ada berapa? 10. Ada 10 ya. Nah, sudah mulai ngadungan nggak antara tarian? Kalau belajar nari kan bisa pakai YouTube tuh. Tapi kan mesti masa nari pakai YouTube kan keren. Di sini sudah ada kegong ya, cowok-cowoknya nih. Itu sudah berapa tarian yang bisa dikolaborasikan? 5 tarian ya. Tari apa aja itu? Condong, olek, bungan sandat, cendrawasih, dan terus itu nggak apa-apa. Fokus dulu di 5 itu. Kalau sudah ahli, baru ngambil yang lain-lain. Ya, tari-tari klasik jangan lupakan loh. Kayak apa namanya, Panjem Brahmo. Apa lagi yang klasik-klasik itu? Pendek. Nah, yang tari Selamat Datang itu apa? Panjem Brahmo sama Pagar Besi. Kok Pagar Besi? Puspanjali ya? Puspa Wursti. Itu juga harus dipelajari. Udah dulu wah, nanti yang penting bertahap ya, satu persatu. Yang penting expert dulu di satu tari, habis itu naik ke tari yang berikutnya, naik ke tari yang ya. Jumlah anggota udah ada 200? 25. Apa? 25 ada. Kayaknya 10, cowoknya 15. Oh, kalau 25 ini nyari satu orang udah jadi 50. Ya, itu bentuk dah sanggar. Kenapa? Kalau nanti udah berbentuk sanggar, nanti kita bisa akses bantuan-bantuan untuk sanggar. Ya. Kalau yang kecil-kecil ya saya bisa bantu lah. Kayak apa namanya kemarin tuh? Gelungan. Saya janji gelungan ya. Iya. Nah, saya berikan 2 gelungan. Ya. Jangan banyak, tapi jangan mahal-mahal. Nah ini kaitannya dengan narkoba. Adik-adik ada yang pernah mencoba narkoba nggak? Belum pernah ya. Kalau narkoba Bali, ya. Tapi tahu nggak jenis narkoba? Ayo. Yang tahu Siapa yang pernah dengar nama sabu-sabu? Siapa yang pernah dengar nama sabu-sabu? Nggak pernah dengar ya? Di TV ya. Nggak apa-apa, harus tahu kita. Nanti nggak tahu, nanti ini saya kasih sabu-sabu ya gitu. Ini dikira makanan
atau rokok biasa. Nah, ada nggak punya teman yang terlibat narkoba? Nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada ya teman-temannya, karena mungkin adik-adik ini pergaulan di lingkungan para seniman sehingga mungkin tidak tidak ada yang terlibat dalam narkoba. Karena narkoba itu ada di mana-mana loh. Justru sekarang narkoba itu masuk sampai ke desa-desa. Ya yang sasaran utama ya anak muda umur adik-adik ini, karena anak-anak muda umur sekian ini emosinya masih labil, gitu kan? Berantem sama pacar, lari ke narkoba. Gitu. Jangan sampai gitu ya. Kalau putus sama pacar, cari lagi pacar baru, gitu ya. Jangan sampai putus sama pacar terus dunia berakhir, belum. Ya. Jadi saya senang sekali ini. Adik-adik, saya berharap sih walaupun dengan keterbatasan ya, di Puri ini kan sangat terbatas ya, tempatnya juga nggak begitu besar, alat-alatnya mungkin belum begitu lengkap. Mudah-mudahan nanti ada bantuan-bantuan ya dari bapak-bapak di atas itu melirik kita hari ini, memberikan kita bantuan peralatan-peralatan berkesenian untuk adik-adik semua. Saya punya cita-cita, kalau dulu kan kita selalu mengadakan pentas ya sebulan sekali. Saya berharap adik-adik tolong berlatih dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa buat lagi. Ya minimal 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali lah biar nggak bosan, kita bikin acara pentas budaya lagi. Keliling lah bro. Mungkin sekali di Purianom, sekali di mana, sekali di desa. Atau kalau nanti kita ada pidalan biasanya, nah itu kita bisa ngayah. Ya, adik, kalau memang belum ada pentas untuk menari, kita bisa ngayah. Sambil kita lunas taksu sama yang utari yang memperayangan di Puro. Setuju nggak kira-kira? Bang ya? Oke, baik. Apa udah petoyan tali dulu. Tali kalung. Kira-kira lagi 2 bulan itu. 2 bulan lagi ya, siap ya. Nah ya nanti besi kalung ya sama petali ya. Sekarang latih dulu 5 tarian yang bagus supaya kita bisa nanti Pak tampil di sana. Sekalian lunas taksu sama ya putra-putri. Berarti 2 bulan lagi di besi kalung. Ya, besi kalung sama petali kayak. Ini kan dekat-dekat itu. Soalnya kan kuliah apa? Jadi wajib kalian ini mewakili kuliah. Ya. Iya, kira-kira itu saja sih. Apalagi yang ingin disampaikan Arya? Ya, sudah 30 menit ini kita ngobrol. Jadi program saya itu di Panji Tawanan itu setiap minggu kita bikin live diskusi. Yang walaupun diskusinya ringan, santai dan tidak berat-berat lah, tidak terlalu berat topik-topik, tapi bermanfaat gitu ya. Seperti hari ini. Mudah-mudahan ini juga dilihat oleh teman-teman adik-adik yang seumuran. Ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya di bidang seni dan budaya. Karena budaya Bali ini sebenarnya adalah satu-satunya yang kita miliki, yang nggak dimiliki oleh orang-orang di seluruh dunia. Ya kan? Negara-negara lain bolehlah maju, boleh kaya, boleh teknologi tinggi. Tapi satu yang mereka tidak bisa menari Bali kayak adik. Mereka nggak punya budaya, nggak punya kesenian seperti yang ada di Bali. Itu adalah salah satu kebanggaan kita. Ya, nah sekarang ini kan infiltrasi budaya itu banyak nih. Ya, narkoba itu berbahaya. Tapi infiltrasi budaya itu juga berbahaya. Karena apa? Karena kita lupa dengan akar kita, maka negara itu kan menjadi rapuh. Negara kalau sudah melupakan budayanya sendiri akan menjadi sebuah negara yang rapuh. Infiltrasi budaya banyak, ya kan, kayak kemarin yang sedang ribut di Bali itu karena itu yang sampradaya, ya. Walaupun kalau menurut saya sih itu kan hak asasi manusia untuk mempercayai apapun itu. Cuman jangan sampai kita melupakan budaya kita, ya. Jangan sampai kita melupakan budaya kita. Terus kemudian banyak juga investasi budaya seperti budaya pop Korea, budaya Amerika, budaya TikTok. Nah, itu kan banyak sekali itu.
Banyak sekali itu. Jangan sampai itu kemudian membuat kita menjadi lupa dengan budaya sendiri. Kalau bisa, pakailah budaya mereka untuk memperkaya budaya kita sendiri. TikTok ya namanya. Apa kalau mau TikTok, kita di TikToknya menjanggeran. Gak apa-apa, justru bagus. Ya, jangan anti karena apa namanya pengaruh, karena sekarang dunia itu sudah global, ya. Artinya tidak ada sekat lagi antar negara di dunia maya itu. Tidak mungkin kita menyetok 100%. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus mempertebal jati diri kita. Nah, jati diri yang kita harus pertebal. Kalau sudah jati diri kita sudah bagus, apapun pengaruh dari luar itu bisa kita saring. Yang bagus-bagusnya kita ambil, yang jelek-jeleknya kita tinggalkan. Ya, itulah kira-kira dari saya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Sudah cukup? Ada ikut misalnya ya, belajar apa namanya public speaking. Itu penting loh. Besok kalau adik kerja, adik kan belum nih. Nanti kalau kerja itu kemampuan berbicara, kemampuan berdiskusi itu akan menjadi hal yang penting. Pinter di sekolah itu jadi nomor sekian. Pinter matematika, pinter fisika belum tentu itu terpakai pada saat nanti kita kerja. Yang paling penting pada saat kita kerja nanti adalah social skill. Nah, kalau adik-adik sudah terbiasa tampil, terbiasa nari, terbiasa ngomong, kemungkinan adik-adik untuk maju di bidangnya masing-masing akan sangat tinggi. Percaya sama saya? Nah, jadi mulai sekarang nggak boleh malu-malu ngomong. Ya, suara saya kalau saya dengar sendiri juga kadang-kadang memalukan. T-nya mantap ya, Balinya, tapi nggak apa-apa. Itu memang ciri saya. Saya kalau ngomong, kalau logat saya kalau orang Jakarta kan lucu. Nih orang Bali logatnya logat Jakarta. Tapi kalau orang Bali logatnya Bali, ya aja. Orang Tabanan logatnya Tabanan. Nah aduh sih gitu. Jangan malu, emang itu logat kita. Masa ada orang Tabanan logatnya logat Buleleng, kan aneh malah. Saya kalau bahasa Inggris, saya kan sering ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya bahasa Inggris Bali. Artinya saya ngomong bahasa Inggris, logat saya logat Bali. Ya wajar, orang luar negeri ngerti. Oh dia orang Bali, bahasa Inggrisnya logatnya logat Bali. Ya, jangan malu dengan hal tersebut. Ya, jangan sampai kita takut untuk tampil. Adik-adik ini harus berani tampil. Karena apa? Karena ke depan, masa depan Tabanan ini ada di tangan adik-adik. Kalau generasi mudanya takut tampil, ya nanti Tabanan siapa yang ngurus nantinya? Itu harus semangat. Oke, setuju? Ya, nggak boleh lagi malu ya. Berarti minggu depan harus jadi MC lah begitu. Ya, ini cocok nih mulai harus Arya latih mereka untuk apa? Untuk berani berbicara itu. Karena itu akan sangat penting untuk masa depan Arya di sini. Baik, sekian. Saya silakan kembali ke Arya, silakan tutup Arya. Dan tutup Turah dong, pakai satu buah lagu terakhir Turah. Tutup pakai lagu dong biar keren ya gitu lah. Kita santai Turah. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton kegiatan kita, diskusi kita hari ini. Jadi seperti yang dikatakan Turah, ternyata juga Turah pemahaman narkobanya cukup bagus juga Turah ya. Tidak nyangka saya Turah ya. Dan itu yang paling penting ya, karena sebagai orang tua juga perlu mengingatkan kepada anaknya betapa bahayanya narkotika, dan kita juga sebagai seorang anak juga wajib selalu berkoordinasi dengan orang tua tentang bahaya narkotika. Jadi ketika anak dan orang tua ini sudah nyambung, nah di sanalah kemudian akan terjadi keharmonisan. Jadi kalau orang tua dan anak tidak harmonis, nah di sana akan terjadi perpecahan yang akan mengakibatkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah pengedar narkoba. Nah, kurang lebih seperti itu Turah. Dan akhir kata kami tutup dengan menghaturkan Parma Santi, dan nantinya akan ditutup dengan lagu oleh Turah Panji. Om Santi Om.